Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Rama Rizal Fadli dari Prodi TEP 2B. Di sini saya akan mensimulasikan dan menvisualisasikan mengenai sistem PID dengan menggunakan aplikasi atau web Tinkercad. Pertama-tama kita harus membuka web Tinkercad dengan menekan menu project dan menekan sirkuit. Kemudian kita pilih komponen yang akan kita gunakan seperti Arduino Uno R3, motor DC, power supply, motor driver L293D, dengan menggunakan resistor, dan potensiometer. Kemudian kita gabungkan atau sambungkan dari komponen tersebut menggunakan wire atau kabel. Menyambungkannya dengan cara menekan port pada komponen, lalu kita arahkan ke port yang akan kita tuju, kemudian kita klik, lalu muncullah line yang berbentuk wire atau kabel. Sistem kontrol PID. Apa sih sistem kontrol PID itu? Sistem kontrol PID merupakan gabungan dari sistem antara proporsional, integral, dan derivatif. Untuk sistem kontrol PID ini merupakan sistem kontrol jenis umpan balik dan berguna untuk meminimalisir kesalahan setiap waktu. Pada perancangan sistem kontrol PID itu terdapat beberapa bentuk. Yang pertama, apabila tanpa kendali, maka respon sistem akan menyebabkan kurvanya lambat untuk mencapai posisi tuna atau steady state. Kedua, kendali P. Kendali P atau proporsional itu menyebabkan respon cepat dan mengurangi offset. Yang ketiga, selanjutnya ada namanya integral, kendali integral, di mana kendali integral ini mengakibatkan
membentuk offsetnya dieliminasi dan tapi menyebabkan berisolasi, jadi kurva yang dihasilkan itu bergelombang. Lalu pada kendali D atau derivatif itu membentuk kurva agar derajat osilasinya menjadi lebih kecil sehingga lebih stabil dan mempercepat waktu responnya. Setelah port-port pada komponen telah kita pastikan terhubung antar satu dengan yang lainnya, lalu kemudian kita masukkan sebuah codingan, memasukkan codingan pada Tinkercad dengan cara menekan menu kode pada bagian kanan atas, lalu kita pilih teks, lalu kita masukkan codingannya, yang dimana dalam codingan tersebut sudah ada sistem kontrol PID. Kita pastikan dulu kemampuan dari komponennya itu pas.
Setelah kita pastikan semuanya siap, mulai komponen dan codingnya, lalu kita mulai simulasikan rangkaiannya. Setelah simulasi dimulai, lalu kita amati bagaimana bentuk grafik yang dihasilkan. Pada respon sistem terdapat 3 jenis bentuk dari respon. Yang pertama, underdamped respon, yaitu output merasa naik untuk mencapai input kemudian turun dari nilai yang kemudian berhenti pada kisaran nilai input. Respon ini memiliki efek osilasi. Lalu untuk yang kedua yaitu critically damped respon, yaitu output tidak melewati nilai input tapi butuh waktu yang lama untuk mencapai target akhirnya. Yang ketiga yaitu overdamped respon, yaitu respon yang mencapai nilai input dengan cepat dan tidak melewati batas input. Untuk kurva dan bentuk respon dari simulasi kita ini berbentuk underdamped respon karena kurva yang dihasilkan itu memiliki overshoot, lalu kurvanya turun dan mencapai kondisi steady state. Pada sebuah respon sistem itu terdapat 2 bagian. Yang pertama ada bagian transient state, itu dimana kondisi output atau kurva yang dihasilkan itu mulai dari 0 hingga posisi steady state. Yang kedua ada namanya steady state, dimana kurva yang dihasilkan itu stabil dan sudah mencapai nilai toleransi dan juga mencapai hasil yang diinginkan atau disetting. Pada bentuk kurva dari respon sistem itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu delay time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai setengah nilai akhir. Lalu ada namanya rise time, yaitu waktu yang diperlukan untuk kurva itu naik dari 10% menjadi 90%. Lalu ada bagian peak time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk kurva mencapai puncak. Pertama overshoot, lalu ada namanya juga overshoot, dimana kurva itu mencapai batas paling maksimal dan paling tinggi. Lalu ada juga bagian settling time, dimana kurva saat mencapai overshoot lalu nilainya turun lagi kemudian mencapai steady state. Pada sebuah sistem kontrol dapat dirancang tanpa kendali, tapi kurva yang dihasilkan itu memiliki proses yang lambat dan tidak stabil. Lalu sistem kontrol dapat dibentuk dengan kendali P atau proporsional, sehingga kurva yang dihasilkan yang awalnya lambat dan tidak stabil menjadi berespon cepat dan mengurangi overshoot sehingga agak stabil itu. Lalu dapat pula dibentuk dengan kendali P dan I dengan kendali proporsional dan integral digabungkan, sehingga kurva yang dihasilkan memiliki respon yang cepat dan mengeliminasi offset sehingga stabil tapi menyebabkan berosilasi agak bergelombang gitu. Lalu sistem kontrol juga dapat dibentuk dengan gabungan kontrol P, I, dan D atau proporsional ditambahkan dengan integral ditambahkan dengan derivatif, sehingga kurva yang dihasilkan memiliki respon yang cepat, lalu stabil dan tidak bergelombang. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan mengenai sistem kontrol PID serta
visualisasi dan implementasi pada motor DC. Saya di sini Taruna Madya Ramarjan Fadli. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.